Selamat pagi semuanya, kepada dosen, ibu dosen, juga rekan-rekan sekalian. Kenalkan nama saya Airton Nurul Christian dengan NRP 5033324114. Pada kesempatan ini saya akan mengistilahkan proyek manajemen proyek saya yang bernama Nusantara Blue Roads. Proyek restorasi blue karbon dan juga ekowisata berkelanjutan di pesisir Raja Ampat, Papua Barat. Baik, selanjutnya saya ingin mengenalkan bahwa Indonesia ini memiliki lebih dari 22% total luas mangrove dunia. Namun faktanya degradasi dari pesisir iklim terus mengancam ekosistem meragani setiap harinya. Sehingga dari urgensi inilah Nusantara Blue Roads saya inisiasi. Terdapat permasalahan perubahan iklim, emisi industri, hilangnya biodiversitas, serta degradasi pesisir. Ini dapat diselesaikan dengan proyek yang saya inisiasi bernama Nusantara Blue Roads. Baik, selanjutnya, Project Identity dan juga Governance. Project tempat ini akan dilaksanakan di pesisir Papua, atau tepatnya Raja Ampat, karena sudah dikenal dunia. Lalu langsung dari Jakarta ke Bali bisa via Sorang. Sudah ada segmen premium internasional sehingga bisa mengangkat nama dari proyek yang saya inisiasi. Kemudian potensi karbon kredit sangat tinggi karena memang daerah Papua belum terjamah. Lalu wisatawan sudah datang, sehingga ketika wisatawan sudah mengenal Raja Ampat, bisa terjadinya cross-sell eksportir ke Nusantara Blue Roads. Untuk badan eksekutor akan terdapat dari BUMDes dan juga KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Republik Indonesia. Proyek ini akan berada di bawah payung regulasi SNPPI yang dikelola oleh KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Lalu untuk sistematisnya, fase pertama adalah restorasi, yaitu menanam dan juga memulihkan mangrove. Kemudian yang kedua adalah monetisasi pohon karbon. Lalu yang ketiga adalah ekowisata premium dengan mengundang wisata berkualitas tinggi yang berkontribusi pada pembiayaan konservasi. Lalu slide selanjutnya, inilah adalah ilustrasi yang saya buat menggunakan AI untuk ilustrasi gambaran dari Nusantara Blue Roads di Raja Ampat akan seperti apa. Lalu selanjutnya, eee, proyek ini besar tentu tidak hadir tanpa tantangan. Ada 3 tantangan. Yang pertama yaitu biaya logistik maritim yang tinggi, kemudian yang kedua adalah proses sertifikasi karbon global yang panjang, kemudian yang ketiga adalah fluktuasi harga di voluntary carbon market atau VCM, sehingga harga karbon bisa berubah drastis akibat isu greenwashing atau sentimen pasar global. Namun ketiga tantangan ini sudah kami antisipasi dengan strategi mitigasi yang akan saya jelaskan pada bagian risk management. Lalu selanjutnya di bagian tujuan, visi, dan misi. Tujuan dari Indonesia Blue ada 4. Yang pertama, mengoptimalkan mangrove dan lamun sebagai aset blue karbon. Kedua adalah mengembangkan ekosistem inklusif yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama bukan penonton saja. Ketiga, menciptakan model bisnis yang multi revenue stream. Dan keempat adalah memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Visi besar adalah menjadikan Nusantara Blue Roads sebagai model pengembangan kawasan pesisir berbasis blue karbon terdepan di Indonesia yang berdampak global. Kemudian kita membicarakan mengenai aspek pasar. Seberapa besarkah pasar yang kita bidik? Ada 3 data kunci yang perlu digarisbawahi bahwa mangrove menyerap karbon 2-4 kali lebih besar dibandingkan hutan tropis biasa. Kemudian nilai ekonominya itu sebesar 69,9 miliar US dollar dari jasa ekosistem mangrove. Target pasar kita ada 3 segmen. Yang pertama adalah B2B global market, kemudian yang kedua adalah B2C premium ecotourism, yang ketiga adalah B2B edukasi dan riset seperti universitas dan juga NGO. Yang membuat proyek ini sangat menarik adalah first mover advantage, sehingga belum ada eksploitasi masif terbesar di karbon kredit di kawasan Raja Ampat, Papua, sehingga kita punya kesempatan yang begitu besar. Sehingga market visibility adalah sangat layak dan high opportunity, growing demand serta strong global trend. Lalu lanjut kita ke financial performance. Kita ke bagian aspek teknis. Aspek teknis terlebih dahulu. Aspek teknis terdapat 3 pilar, yaitu tech, resource, dan juga method. Kemudian pertama pilar teknologi, sistem MRV, monitoring, reporting, dan juga verification, berbasis remote sensing. Ini adalah menjadi backbone dari Nusantara Blue Roads. Kemudian yang kedua adalah pilar sumber daya. Papua Barat memiliki kawasan mangrove yang luas dan juga relatif pristine, hampir belum terjamah. SDM lokal akan menjadi operator wisata dan juga ranger ekosistem. Kemudian pilar ketiga, pilar metode, restorasi berbasis komunitas, skema voluntary carbon market, ecosystem low impact, dan juga public-private partnership. Lalu kita membicarakan mengenai aspek keuangan. Aspek keuangan, financial performance, total capex project Nusantara Blue Roads ini dilaksanakan secara strategis. Yang menarik adalah cara kami menekan beban investasi investor melalui skema blended finance. Capex ini ditekan secara signifikan karena 35% dibiayai oleh hibah dan 10% dari dana CSR. Kemudian untuk NPV atau net present value bernilai positif di atas WACC 9%, kemudian payback period 4 tahun 6 bulan jauh lebih cepat pada project mangrove carbon credit pada umumnya itu 7 tahun. Lalu IRR internal rate of return mencapai 28,4% atau 3,16 kali lipat dari hurdle rate. Kesimpulannya, kesimpulan keuangan adalah semua 5 rasio ini menunjukkan go atau proyek Nusantara Blue sangat layak untuk diinvestasikan. Seperti itu. Lanjut ke bagian ini adalah aspek layanan keuangan yang sudah saya sebutkan tadi. Terdapat 5 menunjukkan bahwa proyek ini go. Lalu penjadwalan project atau menggunakan diagram ON. Menurut diagram awan dari analisis part, kami identifikasi jalur kritis proyek ini adalah A, B, E, F, L, M, O, P. Seperti garis yang sudah garis merahi. Expected duration ini adalah 27,5 bulan dengan standar deviation-nya 1,6 bulan. Kemudian dengan probabilitas 90% adalah proyek selesai 29 bulan, lalu dengan probabilitas 95% proyek selesai 30 bulan, dan 99% 31 bulan. Kami menetapkan 2 milestone komitmen, yaitu 28 bulan sebagai target internal tim dan 30,5 bulan sebagai komitmen batas aman kepada investor dan pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya kita ke
risk breakdown structure. Saya sudah membuat risk breakdown structure dengan membuat yang di sebelah kiri adalah key isunya, kemudian yang sebelah kanan root cause, jadi penyebab dari key isunya. Lalu selanjutnya, setelah saya memetakan risk breakdown ini, terdapat 6, technical, financial, operational, social, legal, dan juga certification. Saya membuat risk register ya. Risk register ini untuk menunjukkan kira-kira deskripsi dari tiap risiko seperti apa, root cause-nya apa, kemudian trigger yang men-trigger sesuatu yang men-trigger kenapa penyebab ini bisa terjadi, kemudian potensial respon baik dari masyarakat maupun dari pemerintah yang terjadi dari masing-masing risiko, kemudian probability serta impact-nya. Terdapat saya membuat 3, low, medium, high. Seperti itu. Terdapat 12 risiko yang saya masukkan. Lalu ini adalah risk register yang sudah saya sebutkan tadi. Saya membuat dengan matriks untuk menunjukkan mana yang high medium, medium medium, serta high medium. Ini untuk memetakan kira-kira mana risiko yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya adalah chart showing. Chart showing juga high, medium, and low risk technologies dari Nusantara Blue Roots dengan chart matrix probability serta impact. Lalu ini adalah potensial negatif risk. Ini adalah potensi-potensi risiko-risiko yang berdampak negatif. Terdapat 10 knowledge area yang saya buat: integration, scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk, procurement, serta stakeholder. Potensial negatif ini adalah menjadi bagian kelemahan atau kesalahan dalam ke 10 area manajemen project, mulai dari perencanaan buruk, estimasi biaya yang meleset, hingga komunikasi yang ceroboh. Baik, selanjutnya top 10 risk dari risiko-risiko tadi yang 12 tadi, saya membuat 10 risiko yang memang sepatutnya langsung diberikan mitigasi, yang melacak fluktuasi 10 risiko utama dari setiap bulan ya, untuk membantu memantau efektivitas mitigasi dan merespon ancaman baru dengan cepat dari Nusantara Blue Roots ini. Lalu ini adalah sensitif analisnya. Dari sensitivitas dan temuan yang sangat penting, proyek ini paling sensitif terhadap pembengkakan biaya operasional. Jika biaya operasional naik 20%, maka ROI turun 37,29% menjadi 23,92%. Masih positif, tapi marginnya memang menyempit. Sebaliknya, jika pendapatan naik 10%, misalnya karena sukses mendapat sertifikasi CCB Gold, ROI akan melonjak ke 47,70%. Implikasinya adalah efisiensi logistik kelautan dan keberhasilan sertifikasi premium adalah 2 lever terpenting yang harus kami jaga. Ini adalah sensitif analisis yang baru saya jelaskan. Lalu ke planning risk. Di planning risk ini adalah untuk rencana respon risiko, menetapkan strategi ganda tindakan. Ini adalah bentuk-bentuk mitigasi yang akan dilakukan dari setiap risiko yang sudah saya petakan sebelumnya dari Nusantara Blue Roots. Lalu general risk mitigation. General risk mitigation adalah strategi mitigasi umum Nusantara Blue Roots yang memang difokuskan pada pemberdayaan warga lokal, pengamanan dana cadangan, dan juga manajemen jadwal adaptif untuk mengatasi kendala teknis, biaya, dan waktu di wilayah pesisir terpencil. Jadi inilah general risk dari 12 risiko yang sudah saya petakan sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya kita ada project tracing. Itu simulasi pengurangan durasi project menjadi lebih cepat. Oke, project tracing dari 7 aktivitas di jalur kritis ini, kami menghitung cost load masing-masing, yaitu beberapa biaya tambahan per bulan pengurangan. Hasilnya, aktivitas yang paling efisien untuk di-crash adalah aktivitas B, yaitu pengurusan perizinan. Lalu rute tracing ini kami prioritaskan dari cost load terendah, B dahulu, kemudian O untuk penerbitan carbon credit. Kemudian dari analisis jalur kritis awal, yaitu dari awalnya A, B, F, M, O, P, dengan bulan normal 27,5 bulan dengan probabilitas 55%. Kami melakukan crash terhadap B dan juga O. Ini adalah proses dari rumus penghitungan cost load. Biaya crash dikurang biaya normal, dibagi durasi normal dikurangi durasi crash. Ini adalah penjelasan aktivitas dari crashing. Jadi aktivitas B ini apa sih dipotong? Itu memotong durasi pengurusan perizinan secara maksimal. Kemudian status proyek menjadi 26,17 bulan. Ini pengurangan B saja. Kemudian dikurang juga aktivitas O, itu mempercepat penerbitan karbon kredit pertama, jadi 25 bulan. Sehingga hasil adalah 2,5 bulan dihemat dengan biaya tambahan 205,67 juta tambahan biaya. Inilah biaya paling kecil yang bisa dilakukan untuk melakukan project tracing sebesar mungkin. Lalu di bagian manajemen tim, terdapat penugasan staf proyek. Ada 3 yang saya buat: tim restorasi, tim ekowisata, juga tim MRV, monitoring, restoring value, dan data. Tim restorasi ini akan bertanggung jawab pada pembibitan, penanaman, dan juga monitoring kesehatan mangrove. Lalu dari tim ekowisata, mengelola operational loads, memandu wisata lokal, dan juga koordinasi dengan komunitas adat atau BUMDes. Lalu di tim MRV dan data, otomasi monitoring karbon via drone dan sensor IoT, serta pelaporan standar VERA dan juga CCP. Seperti itu. Lalu tindakan pencegahan apa yang kami lakukan? Itu dengan cross-training plan. Apa itu cross-training plan? Cross-training plan adalah proses untuk melatih dari staff ekowisata atau pengembang internalnya agar mereka bisa memahami prosedur dasar monitoring dan sebaiknya guna mencegah single point of failure, jadi mengurangi kegagalan kecil. Tambahan peran, penunjukan deputy lead untuk setiap divisi kritis sehingga ada yang memimpin dari tiap divisinya. Inilah gambaran dari tindakan pencegahan, terdapat 4 modul. Untuk menciptakan ketahanan proyek memang terhadap krisis SDM, untuk memastikan bahwa jadwal tracing 25 bulan tersebut tidak terganggu dan mewujudkan transfer of knowledge yang nyata kepada masyarakat desa. Seperti itu. Kemudian setelah tim manajemen, terdapat pembaruan dokumen dan juga IIF. Pertama, issue log management, itu pencatatan hambatan real time sama fase akselerasi. Kemudian personal skill updates, yaitu pembaruan basis data, IIF pasca akselerasi.
Catat sertifikasi ini juga kalian baru yang dapat dari tim. Kemudian ketiga adalah OPA and Listen Learn. Standar operating procedure, reusable asset dan juga cetak biru atau blue carbon replikasi. Mungkin sekian adalah presentasi dari saya. Selanjutnya adalah bagian Q&A. Baik, terdapat pertanyaan pertama mengenai proyek ini kan sangat bergantung pada VCM. Padahal kita tahu harga karbon VCM itu sangat fluktuatif, bahkan sempat anjlok akibat isu greenwashing global. Bagaimana Anda memastikan proyek ini tetap viable secara finansial jika harga karbon turun drastis? Baik, dari pertanyaan tersebut saya akan menjawab. Pertama, dari sisi struktur revenue, Nusantara Breweries ini memiliki tiga sumber pendapatan, yaitu karbon kredit, ekowisata premium, dan juga partnership riset edukasi. Jadi kalau seandainya VCM turun 30%, revenue dari ekowisata partnership akan tetap berjalan dan menutup gap tersebut. Sehingga dari analisis sensitivitas kami, bahkan dalam skenario revenue turun 10% secara keseluruhan, ROI masih berada di angka 26,87%, jauh di atas threshold kelayakan. Kedua, dari sisi definisi produk karbon, bukan semua karbon kredit diperlakukan sama di pasar. Yang rentan anjlok harga adalah kredit karbon berkualitas rendah tanpa verifikasi ketat. Kemudian dari ketiga, kami juga memposisikan proyek ini sebagai hibrida, yaitu siap berjualan di bursa karbon domestik, IDX Karbon, sekaligus di VCM internasional. Jadi jawabannya kami tidak hanya bergantung pada harga VCM, kami juga membangun resiliensi. Lalu pertanyaan yang kedua, dari analisis pertanda, jalur kritis berdurasi 27,5 bulan, dengan standar deviation 1,66 bulan, tapi kenyataannya proyek ini berada di wilayah terpencil dengan logistik maritim yang sangat tidak menentu. Apakah estimasi part tersebut tidak terlalu optimis, dan bagaimana dampaknya ke investor jika proyek molor? Jawabannya adalah betul, inilah benar bahwa di atas kertas standar deviation 1,66 bulan tidak kecil untuk proyek di kepulauan terpencil. Pertama, pendekatan pertama menggunakan tiga titik estimasi, yaitu optimis, paling mungkin, dan juga pesimistis. Lalu yang kedua adalah kami nggak hanya berkomitmen pada durasi per 27,5 bulan, kami juga menetapkan dua lapisan target. Target internal 28 bulan, kemudian komitmen kepada investor adalah 30,5 bulan. Gap 3 bulan itu adalah buffer eksplisit yang kami lakukan untuk alokasi khusus dalam absorb nilai logistik dan juga birokrasi. Ketiga adalah untuk memitigasi ketidakpastian logistik secara operasional, kami sudah mengikat blanket kontrak dengan dua vendor kapal perintis lokal untuk menguji jadwal harga selama 6 bulan ke depan, sehingga sudah dipastikan aman. Intinya, estimasi part kami bukan optimistis tapi realistis. Dengan lapis-lapisan buffer yang sudah kami rancang, sadar untuk menghadapi tantangan spesifik di wilayah kepulauan. Mungkin itu adalah jawaban yang bisa saya jawab dari dua pertanyaan yang sudah ada. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.